Jadi hampir setiap ada waktu saya itu menabuh gamelan. Jadi kalau orang dengerin musik gamelan itu gimana ya, di dalam hati itu kayaknya ayem gitu kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi itulah Arsa Rintoko, pemuda kelahiran Bantul 4 Agustus 1994, sampai saat ini semakin cinta pada profesinya sebagai pemusik gamelan. ya sudah beberapa tahun yang lalu saya ikut menjadi abdi dalam keraton. Awalnya kok saya lihat abdi dalam keraton, khususnya prajurit keraton itu kok kostumnya keren, musiknya saya penasaran sekali. Sehingga saya lulus SMP itu saya mendaftar menjadi abdi dalam prajurit keraton itu sampai sekarang. Kemudian 1 tahun terakhir ini saya juga masuk dalam golongan abdi dalam wiyoga karawitan, juga menjadi konsumsi wisatawan di sana. Jadi suatu kehormatan bagi saya bisa ikut melestarikan kebudayaan di Keraton Yogyakarta. Sekarang ketika saya memakai kostum prajurit seperti ini, ya layaknya orang akan pentas saja. Keraton Yogyakarta sebagai pusat budaya memberi pengaruh pada perjalanan hidup Arsa Rintoko. Filosofi tentang kesederhanaan, unggah-ungguh atau sopan santun menjadi nilai hidup yang diyakini Arsa menjadi penuntun bagi kehidupannya. Ya, saya rasa Keraton Jogja sebagai pusat budaya di Jawa telah memberikan nilai hidup pada saya. Saya harus menjadi orang Jawa yang sesungguhnya. Di sisi lain saya sebagai anak muda ya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang mana nanti akan menjadikan pengaruh kepada peradaban manusia seperti itu. Kedua orang tua Arsa adalah pecinta seni. Di rumah ini, masyarakat Dusun Lemah Dati membentuk paguyuban wayang orang dan kelompok karawitan untuk orang tua maupun pemudanya. Kepedulian keluarga Arsa pada lingkungan sekitar mendorong Arsa semakin sadar akan peran sosialnya. Rumah yang seadanya, agak besar dengan halaman yang agak luas ini memang diperuntukkan untuk masyarakat, untuk keperluan-keperluan orang banyak. Di sini ada karawitan, wayang orang, bergodo prajurit, begitu juga digunakan untuk keperluan pendidikan. Teras rumah ini yang seadanya ini dibuat untuk kelas sementara. Bisa saya kalau ada waktu saya ikut andil untuk ya mengajari anak-anak untuk bagaimana dia agar sekolah yang rajin, yang nantinya di era global ini untuk menghadapi persaingan dunia yang nanti kita mencetak generasi yang berkualitas. Dari kecil ini kok saya kelihatan sudah ada bawaan yang seakan itu akan senang kepada jurusan seni. Waktu saya masih bekerja di Kepatian, tiap ibunya itu ikut Dharma Wanita mesti diajak. Itu mesti di Malioboro itu harus beli wayang, meskipun cuma wayang kertas. Nah di rumah itu seperti dalang itu bawa kerja, bawa wayang ke tempat-tempat itu untuk latihan ke tempat orang-orang bapak-bapak ibu. Arsa Rintoko, pemuda santun ternyata menyimpan energi untuk berpartisipasi pada pengembangan sosial, seni dan budaya di wilayahnya. Tak heran atas kerja kerasnya pada tahun 2017, dia dinobatkan sebagai pemuda pelopor di bidang sosial, seni budaya dan pariwisata dari Kemenpora Republik Indonesia. Berawal dari seleksi tiap kecamatan di kabupaten. Karena aktivitas saya di kampung seperti ini mungkin dimasukkan ke dalam bidang sosial budaya dan pariwisata. 3 kali seleksi untuk nasional. Awalnya adalah pembuatan karya tulis buku, kemudian
fact finding, yaitu juri datang ke rumah, kemudian yang terakhir itu kompetisi yang di Jakarta. Arsa tampak paling muda di antara para penabuh gamelan. Tradisi kesenian di Jawa memberi kesempatan anak muda memberi dukungan pada yang lebih tua. Ini merupakan simbol adanya saling menghargai keberadaan lintas generasi. Kepergian ke beberapa negara untuk mengikuti pertukaran budaya membuat Arsa semakin percaya diri atas pilihan hidupnya. Ya, saya bersyukur berawal dari saya sebagai abdi dalam prajurit keraton maupun abdi dalam golongan wiyaga mengikuti misi kesenian di Keraton Yogyakarta ke Jepang waktu itu, dan kemarin belum lama ke Abu Dhabi. Banyak yang saya dapat, saya bisa membuka wawasan saya kaitannya dengan bidang kebudayaan di berbagai negara. Budaya adiluhung yang diyakini memberi warna pada kehidupan Arsa Rintoko yang tinggal di Lemah Dadi, Bangunjiwo Kasihan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, akan terus dijadikan dasar dalam menjalani kehidupannya. Menurutnya, kemajuan teknologi yang merubah zaman harus terus diikuti bila tidak ingin tertinggal.